Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Eksplorasi bukan selalu berarti sebuah eksploitasi. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya izinkan kami menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa eksplorasi bawah laut harus ditingkatkan untuk menemukan dan melindungi keanekaragaman hayati yang tersembunyi di lautan. Sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa eksplorasi yang kami dukung, yang kami maksud tentunya tetap mengikuti prosedur, regulasi, dan kode etis yang berlaku, sehingga kekhawatiran dari tim kontra tidak akan terjadi. Selain itu, kami melimitasi perdebatan kali ini sehingga tim kontra tidak bisa membawakan argumen mengenai eksplorasi yang tidak bertanggung jawab dan condong mengarah ke eksploitasi. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, 2/3 permukaan bumi mencakup lautan ataupun perairan, dan 80% dari itu semua masih menjadi misteri bagi pengetahuan umat manusia. Kami ingin bertanya kepada sisi kontra, bagaimana kita bisa melindungi sesuatu yang bahkan belum kita ketahui sama sekali. Maka dari itu, peningkatan eksplorasi ini bukan hanya pemenuhan hasrat pengetahuan manusia, namun juga langkah terhadap menemukan ancaman yang ada pada lautan. Selain itu, eksplorasi yang kami dukung tentunya dilanjutkan dengan kebijakan konservasi selanjutnya, serta regulasi-regulasi yang mengatur jalannya sebuah konservasi agar tujuan dalam penjagaan keanekaragaman hayati dapat tercapai dari sisi kami. Selain itu, peningkatan eksplorasi yang kami maksud dan dukung tentunya disertai dengan teknologi yang mumpuni, sehingga kekhawatiran mengenai kerusakan ekosistem laut dari sisi kontra tidak akan terjadi, karena teknologi ataupun fasilitas yang ada sudah mumpuni untuk mencegah ataupun meminimalisir kerusakan yang terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita mendefinisikan mosi kita terlebih dahulu. Eksplorasi, tindakan mencari tahu, mencoba memahami melalui pengamatan mendalam. Bawah laut artinya ialah lautan dalam, sedangkan keanekaragaman hayati ialah variasi makhluk hidup. Maka dari itu, izinkan kami membahas argumen kami dari berbagai perspektif. Pertama, dari perspektif ekologi. Bagaimana kita bisa menemukan ancaman lalu menetapkan kebijakan yang tepat tanpa adanya sebuah eksplorasi. Maka dari itu, peningkatan eksplorasi ini sendiri adalah langkah yang tepat untuk menemukan ancaman-ancaman bagi biota laut. Perlu diketahui bahwa peningkatan suhu laut dan keasaman laut menjadi masalah serius dalam keanekaragaman hayati pada lautan dalam. Maka dari itu, ketika kita tidak mengetahui ancaman-ancaman tersebut, kita akan kehilangan sumber-sumber daya laut yang berada di lautan dalam, bahkan ketika kita sama sekali belum pernah tahu bahwa biota tersebut pernah ada di dalam lautan kita. Selain itu, ketika membahas tentang spesies-spesies yang sensitif dari sisi kontra, bagaimana bisa mereka membawakan argumen mengenai spesies yang sensitif terhadap gangguan eksplorasi, padahal sebelumnya belum ada eksplorasi. Maka dari itu, eksplorasi ini adalah jalan yang penting, langkah yang penting untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kemampuan ataupun sumber daya laut. Maka dari itu, kami menyatakan bangga sebagai tim pro. Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen. Cek. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, 2 respon kami terhadap argumentasi tim pro. Sebagaimana tim pro mengatakan bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu keanekaragaman hayati, Dewan juri yang terhormat, bagaimana mereka menjamin bahwa dengan mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di laut mampu menjaga mereka dan melindungi mereka tanpa ada jaminan bahwa habitat yang ada sudah diketahui. Lalu tim pro tidak menjelaskan kepada kami bagaimana cara mereka untuk menemukan dan menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Lalu yang kedua,
seperti yang kita status quo yang saat ini terjadi di lautan itu sudah tereksplorasi 20%. Lalu bagaimana dengan 20% itu ketika kita tidak menggunakan eksplorasi? Lalu poin argumentasi kami, satu, dampak ekologis bagi lautan. Dewan juri yang terhormat mengeksplor bawah laut membutuhkan alat yang canggih seperti kapal selam misalnya, atau ROV yang dimana itu dapat mengganggu ekosistem laut seperti pencahayaan ataupun kebisingan tersebut, sehingga hewan mamalia seperti paus atau lumba-lumba misalnya akan merasakan disterilisasi, stres, bahkan kematian. Dua, memerlukan biaya yang tinggi. Dewan juri yang terhormat mengeksplor bawah laut menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal tentunya. Sebaiknya dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang lebih urgent seperti melindungi dan mencegah keanekaragaman hayati yang sudah ditemukan. Mengapa kita tidak meningkatkan eksplorasi keanekaragaman hayati yang ada di lautan? Karena mempunyai ekosistem yang sensitif dan akan menimbulkan beberapa kerusakan seperti merusakan akan secara berlebihan. Dewan juri yang terhormat Dr. Alex Rogers mengatakan ekosistem di lautan sangat besar resikonya ketika kita tidak melakukan eksplorasi dengan hati-hati. Dewan juri yang terhormat, goals kami sangat baik karena kami mau melindungi keanekaragaman hayati yang sudah ditemukan dengan cara satu, membuat pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dua, mengedukasi masyarakat, tiga, memperbaiki terumbu karang yang rusak dan habitat penting lainnya. Status quo menunjukkan bahwa di dalam lautan memiliki ekosistem yang sensitif dan rapuh, maka dengan mengeksplorasi dengan alat-alat yang canggih akan merusak ekosistem yang di dalam laut seperti terumbu karang. Dan ketika mamalia-mamalia tersebut mengalami stres misalnya ataupun kematian, ini akan berdampak negatif bagi rantai makanan yang ada di lautan karena kehilangan satu rangkai makanan. Lalu yang kedua, Dewan juri yang terhormat, ketika nantinya eksplorasi bawah laut ini diterapkan akan berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati karena nantinya kita menurunkan alat-alat yang canggih, dan itu tidak akan menutup kemungkinan alat-alat tersebut akan mengalami pembocoran tersebut, apalagi meninggalkan alat-alat yang akan merusak keanekaragaman atau ekologis di dalam ekologis tersebut. Bangga menjadi tim Tom. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami melanjutkan argumen kami, maka izinkanlah kami untuk bisa membidas bagaimana cara berpikir saudaraku selaku rekan berpikir kami yang sedari tadi masih terus menunjukkan cacat logikanya. Bagaimana mungkin mereka mampu untuk mengatakan bahwa dengan menjamin dan mengetahui keanekaragaman hayati dalam eksplorasi, mereka justru menuntut suatu bukti bagi kami, padahal sedari tadi mereka juga belum mampu untuk menjelaskan mekanisme apa yang sebenarnya mereka angkat sedari pembahasan mereka. Kemudian yang paling naasnya ketika mereka berpikir bahwa dengan alat canggih maka akan merusak ekosistem laut yang sensitif. Bukankah dengan ekosistem laut yang sensitif maka membutuhkan alat yang canggih agar tidak merusak bagaimana kondisi dan stabilitas ekosistem tersebut? Baik, lanjut. Mereka juga mengatakan bahwa akan berdampak buruk juga bagi keanekaragaman hayati karena teknologi yang digunakan. Bukankah ini hanyalah sebuah asumsi sehingga argumen mereka belum mampu dikreditkan sedari tadi? Masuklah kami pada argumen selanjutnya. Sebagaimana penjelasan atas pembicara pertama yang mengemukakan bahwa eksplorasi sejauh ini hanyalah 20%. Dan sangat naas apabila dalam upaya eksplorasi guna mengetahui sebaran spesies dan biota laut dengan jumlah dan potensinya tidak dilakukan dengan masifnya. Nah, hal ini penting untuk dilakukan guna mengingat melonjaknya perubahan iklim dan juga pemanasan global yang turut berdampak pada eksistensi spesies di laut. Di samping itu, perlu kita ketahui keberadaan spesies yang ada di bawah laut yang memiliki potensi dalam pengobatan, medis, pangan, dan lain sebagainya tentu perlu dikaji lebih dalam lagi. Di samping itu, tidak hanya atas kebutuhan manusia saja, namun
Eksplorasi bawah laut merupakan langkah yang sesuai guna menentukan spesies-spesies yang terancam punah sehingga dapat dengan mudah dikonservasi. Namun sebelum kita melanjutkan, ingatlah Dewan Juri, mereka tadi mengatakan karena telah diketahui 20% biota yang ada di laut, lantas ketika kita melakukan suatu eksplorasi, bagaimana dengan 20% itu? Maka inilah cacat logika selanjutnya yang dimiliki oleh mereka. Mereka belum mampu mengetahui bahwasanya upaya konservasi dan regulasi yang ada selama ini tentu tidak akan dihilangkan begitu saja apabila suatu eksplorasi dilakukan guna mengetahui hal-hal baru dalam spesies biota-biota laut kita. Nah, masuk kepada argumen selanjutnya guna memungkas argumen-argumen lawan. Baik, jika eksplorasi tidak dilakukan, besar kemungkinan peluang-peluang akan sumber daya laut yang bermanfaat tidak dapat dimaksimalkan potensinya, sebab tuntutan perubahan iklim yang terjadi turut memperburuk kondisi lautan dan spesies di bawah laut. Ingatlah Dewan Juri bahwasanya upaya eksplorasi yang dilakukan ini tidak hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga sebaran dari biota-biota dan juga spesies laut yang belum kita ketahui, namun juga untuk mengetahui bagaimana jumlah sebaran dan juga kondisi terkini dari biota-biota yang telah diketahui sebelumnya, sehingga akan memperkuat bagaimana upaya konservasi yang dilakukan. Baik, apabila kemudian saudaraku mengatakan bahwa bagaimana mekanisme yang akan Anda lakukan guna tetap menjaga kondisi keanekaragaman hayati, maka tentu saja dengan mengetahui melalui eksplorasi, maka tindakan selanjutnya yakni dengan konservasi. Dengan konservasi maka masyarakat akan mengetahui, pemerintah akan melihat dan memberikan regulasi. Itulah poin pentingnya. Baik, menekankan argumen itu maka perlu kita ketahui bahwasanya kondisi saat ini apabila kita mengangkat status quo, maka peningkatan suhu laut dan juga tingkat asam laut juga menjadi alasan rusaknya dan menurunnya spesies, sehingga tidak hanya menjadi suatu kilas balik bagi manusia, namun juga memperlihatkan bagaimana kondisi perubahan iklim yang tidak dapat kita salahkan turut diberikan suatu upaya guna menjaga spesies-spesies yang ada di laut itu. Bagaimana mungkin saudaraku mampu tetap menjelaskan dan juga membantah argumen kami, sedari tadi mereka juga belum mampu untuk membangun argumennya sekokoh mungkin. Baik, masuk pada argumen selanjutnya. Dewan Juri, ingatlah, kemampuan kita atas manusia tentu terbatas. Teknologi canggih yang digunakan tidak untuk merusak ekosistem yang ada, namun untuk memperbaiki dan mengoptimalkan hasil kerja yang dilakukan dalam proses eksplorasi. Nah, bagaimana mungkin eksplorasi tidak dilakukan dalam upaya untuk mengetahui dan juga meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan konservasi atas keanekaragaman hayati, apabila saudara-saudariku tentu tetap mengangkat suatu catatan logika terkait dengan peningkatan pelestarian, perlindungan keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Sementara bagaimana mungkin kita ingin meningkatkan peluang terkait dengan konservasi dan lain sebagainya jika kita hanya berfokus pada jumlah spesies 20% itu saja, lantas bagaimana dengan 80% spesies yang belum kita ketahui? Inilah yang tentu harus dipikirkan oleh saudara-saudariku. Dari tadi mereka belum mampu untuk menjelaskan. Lihatlah Dewan Juri, cacat logika yang mereka miliki selama ini tentu perlu untuk diperbaiki. Suatu cacat logika jika dalam tujuan meningkatkan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati bawah laut, tidak dilakukan tindakan eksplorasi yang lebih mendalam. Bagaimana bisa suatu upaya perlindungan keanekaragaman hayati dilakukan dengan berbagai prinsip kerja, namun tanpa mengetahui keseluruhan spesies yang membutuhkan perhatian lebih. Inilah mengapa alasan kami tetap teguh, tetap berada pada posisi tegas, tepat dan lugasnya untuk menyatakan kesetujuan atas mosi ini, dengan mengangkat bahwa suatu upaya dalam pelestarian tentu membutuhkan eksplorasi, di samping itu kebutuhan manusia juga dibutuhkan dengan adanya eksplorasi yang dilakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Kami bangga menjadi tim pro. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen. Saya mulai dalam hitungan 2. Sebelum masuk ke ranah argumentasi kami, izinkan saya merespon apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Bagaimana tim pro bisa yakin bahwa teknologi eksplorasi yang mereka gunakan tidak akan merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalam laut. Yang kedua, apa konservasi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati tersebut? Apa bukti-bukti yang bisa kalian berikan untuk menjaga konservasi? Contoh-contoh konservasi yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian masuk ke ranah argumentasi kami. Pertama,
biaya eksplorasi yang tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ketika nantinya eksplorasi bawah laut ini diterapkan, maka akan berdampak buruk pada keanekaragaman hayati. Karena ketika nantinya mereka memasukkan alat-alat canggih eksplorasi bawah laut tersebut, seperti penggunaan kapal selam yang berawak misalnya yang dilakukan oleh Ocean Edge, dapat membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga akan berakibat fatal bagi habitat-habitat yang ada di laut. Karena mereka merasa aneh dengan alat-alat yang ada yang baru mereka temui, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kepunahan dan akan mengganggu apa-apa saja biota yang ada di bawah laut tersebut. Dewan Juri, karena seharusnya kita hadir dengan memberikan perlindungan kepada mereka, bukan tidak ada jaminan bahwa ketika tim pro hadir dengan menemukan spesies baru, dia bisa menjamin bahwa dia bisa melindungi biota-biota yang mereka temukan dari kepunahan spesies-spesies yang sudah ada yang mereka ketahui. Kemudian poin yang kedua, dampak ekologis di lautan. Dewan Juri yang terhormat, nantinya penurunan alat canggih tersebut ke laut akan berdampak ekologis di lautan, seperti perusakan terumbu karang misalnya, peningkatan bahan bakar yang diakibatkan oleh penurunan alat-alat seperti kapal selam berawak misalnya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, ketika nantinya ada proses di mana penurunan kapal berawak atau penurunan alat-alat ini akan berakibat fatal bagi terumbu karang yang ada di sana. Kemudian perekonomian masyarakat seperti pariwisata ketika kita menjaga kualitas ekonomi nelayan-nelayan juga akan terganggu, karena ketika kita menjaga kualitas seperti ikan yang ada di laut, ini berdampak baik bagi nelayan-nelayan tersebut. Dan ketika masalah pariwisata adalah ketika kita menjaga keanekaragaman hayati tersebut, kita dapat menarik perhatian turis-turis untuk datang ke Indonesia ketika kita berhasil menjaga keanekaragaman hayati yang ada di laut tanpa perlu menambahnya. Kursi. Baik, dengarlah Dewan Juri. Mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin suatu upaya dilakukan dalam hal ekonomi dengan memanfaatkan 20% spesies yang diketahui saja. Nah, mereka selain tadi mengatakan hal tersebut, lantas mereka tidak melihat bahwa ketika kita mengeksplornya, maka upaya dari segi pariwisata, ekonomi, dan lain sebagainya akan tetap meningkat seiring dengan diketahuinya berbagai jenis spesies yang ada di laut. Bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa itu akan memberikan peningkatan kepada pariwisata, sementara ketika kalian tidak memberikan cara untuk mengkonservasi hal-hal tersebut yang ada di bawah laut, maka akan rusak dan tidak akan memberikan efek kepada ekonomi yang baik seperti pariwisata misalnya. Kemudian kami akan melanjutkan sesi argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, ketika nantinya eksplorasi bawah laut ini diterapkan, ini akan berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati. Baik, waktu habis.
ada di situ. Jadi saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen. Tes. Baik, argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, selaku pembicara ketiga dari tim kontra, kami dengan tetap tugas dan lugas menekankan bahwa kami tetap pada berpihak dalam mosi perdebatan kali ini, di mana kami mendukung keras bahwa eksplorasi bawah laut harus ditingkatkan untuk menemukan dan melindungi keanekaragaman hayat yang tersembunyi di bawah lautan. Sebagaimana argumentasi ataupun kekhawatiran yang dilontarkan oleh tim kontra, di mana mungkin ada keterbatasan teknologi ataupun apakah ada jaminan bahwa keanekaragaman hayati dapat diterapkan dengan prosedur yang baik. Pertama-tama, Dewan Juri yang terhormat, melihat bagaimana di dalam status quo perkembangan teknologi sudah sangat merajalela, dan bahkan kita sudah tahu bahwa bioteknologi merupakan cabang ilmu yang akan terus dikembangkan hingga saat ini. Maka dari itu, dengan penerapan regulasi yang sistematis dan pendekatan ilmiah yang proporsional, teknologi yang berkembang seharusnya dapat beradaptasi dengan kebutuhan ekologis lautan yang sekarang, di mana hal ini merupakan bentuk perkembangan bioteknologi yang tentunya dilakukan dengan langkah awal, yakni eksplorasi. Bagaimana cara kita mengetahui apa saja yang menjadi bentuk resistensi teknologi kepada biota laut jika kita tidak melakukan eksplorasi, di mana eksplorasi ini menekankan tujuan kita untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan ataupun kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam menjaga kelestarian bawah laut. Dan inilah yang menjadi catatan bahwa observasi ataupun kelestarian dari bawah laut perlu ditingkatkan melalui eksplorasi bawah laut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, masuklah kita di ranah argumentasi, di mana laut merupakan wilayah yang 80% mendominasi sebagian besar permukaan bumi, dan baru 20% diantaranya yang telah diteliti dan dijamah oleh peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim kami. Dengan begitu, banyak spesies dan sumber daya laut yang belum dieksplorasi secara maksimal, sedangkan banyak potensi dari segi ekologis, biologi, dan juga penelitian ilmiah yang dapat kita kembangkan ataupun kita lakukan. Maka dari itu, fungsi eksplorasi di sini kami tekankan bukan sebagai bentuk eksploitasi, melainkan bentuk konservasi, di mana setelah kita melakukan penelitian ini, kita bisa tahu ada benefit yang dapat diterapkan dari perspektif lingkungan, di mana jutaan spesies di bawah laut yang belum terjamah terancam tergerus dan berdampak kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran laut dan perubahan iklim. Maka dari itu, ancaman yang ada seperti peningkatan asaman, suhu yang berdampak bagi keberlangsungan terumbu karang harus kita lakukan observasi dan eksplorasi secara lebih lanjut. Maka dari itu, jika kita terus-menerus terkekang dan berpatok pada kekhawatiran yang terus-menerus digaungkan oleh tim kontra, kerusakan ekologis yang mungkin digaungkan, kita tidak akan mengetahui bagaimana kita dapat mengambil langkah yang efektif dalam pelestarian ekosistem jika kita selalu menolak untuk mengenalnya. Maka dari itu, inilah fungsi eksplorasi yang sebenarnya. Kemudian, adapun fungsi eksplorasi yang perlu kita tekankan di sini adalah mengukur apakah setiap organisme yang berada di bawah laut tersebut dapat dilindungi dan seberapa berdampak pencemaran lingkungan berefek dalam memengaruhi kehidupan di dasar laut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, selain dari perspektif lingkungan ataupun ekologis yang kita tekankan di sini, adapun perspektif ilmiah yang sebagaimana telah disinggung oleh pembicara kedua dari tim kami. Melalui penelitian yang dilakukan, diketahui beberapa organisme seperti spons bawah laut dapat dibudidayakan menjadi obat anti-resisten bakteri dan berperan dalam penyembuhan kanker, seperti contoh ikan zebra yang juga berperan dalam pengobatan anti kanker. Dan seiring dengan penelitian ini yang dapat bermanfaat dalam menyelamatkan ribuan atau bahkan jutaan nyawa manusia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, apakah masih ada keraguan bagi kita untuk berhenti dan tidak mencoba untuk melakukan eksplorasi bawah laut, sedangkan potensi-potensi yang telah diberikan dari fungsi ekologis dan juga kesehatan telah dibuktikan secara empiris oleh tim kami yang bahkan belum dapat dinyatakan faktanya oleh tim kontra. Selanjutnya, pun jika kontra khawatir dengan kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan melalui aksi eksplorasi ini, banyak keterbatasan manusia yang belum dapat menjamah dan melakukan aktivitas
eksploitasi tersebut karena banyaknya sarana prasarana yang belum mendukung. Namun teknologi bioteknologi inilah yang perlu kita tingkatkan dalam melakukan eksplorasi bawah laut dalam hal yang positif. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan argumentasi kami selaku tim pro, kami sangat menjunjung tinggi bahwa eksplorasi ini harus dapat dijustifikasi dengan baik. Maka dari itu kami bangga menjadi tim pro. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta pemerhati debat hari ini, serta pemerhati debat kali ini. Sebelum memasuki tatanan rana argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membidas satu persatu argumentasi yang telah disampaikan oleh pihak pro. Baik, poin pertama dari mereka menanyakan bagaimana mekanisme yang kami bawakan. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi kami telah menjelaskan bagaimana kami lebih fokus, di mana kami lebih fokus untuk melindungi keanekaragaman hayati yang sudah kita temui. Karena tidak ada jaminan ketika kita menemukan 80% dari keanekaragaman hayati itu, 20% itu terjaga Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, pihak pro terlalu mengagungkan argumentasi mereka tentang perlindungan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak menjelaskan bagaimana proses mereka melindungi keanekaragaman hayati tersebut. Mereka hanya menjelaskan bagaimana cara mereka menemukan keanekaragaman hayati tersebut. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, mereka juga menjelaskan bagaimana mereka memanfaatkan keanekaragaman hayati yang mereka temukan dengan pembuatan obat-obatan. Itu pembicara ketiga dari mereka mengatakan tersebut. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mereka dapat menjamin bahwasanya dengan niat mereka untuk membuat obat-obatan itu akan terjadi apabila ada kemasalahan biaya Dewan Juri yang terhormat. Apalagi disadari tadi mereka sama sekali tidak menyampaikan bahwa dewan ini bersifat seperti apa Dewan Juri yang terhormat. Apakah bersifat seperti pemerintah? Dewan ini mereka sama sekali tidak dapat menyebutkan bahwa siapa yang menaungi hal tersebut, siapa yang melakukan hal tersebut. Mereka tidak menyebutkan aktor-aktor dari semua Dewan Juri yang terhormat. Jadi sehingga kita tidak dapat melihat bahwa siapa yang akan mencari biaya-biaya hal tersebut, siapa yang akan menemukan biaya-biaya hal tersebut. Kemudian memasuki tatanan rana argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama yaitu biaya eksplorasi yang tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ketika nantinya eksplorasi bawah laut ini diterapkan, ini akan berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati. Karena ketika nantinya kita menurunkan alat-alat yang canggih, dan itu akan berakibat fatal bagi habitat-habitat yang ada di laut. Karena merasa aneh dengan alat-alat yang diturunkan ke laut tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian ini dapat memunahkan karena ketika mereka habitat-habitat laut ini yang tidak pernah berkontribusi dengan manusia-manusia, merasa aneh akan hal itu. Jadi ketika mereka melihat benda-benda apa ini, berarti mereka merasa khawatir dengan hal-hal baru yang mereka temui Dewan Juri yang terhormat. Sehingga menurut kami ini tidak baik. Dewan Juri yang terhormat, karena seharusnya kita hadir dengan memberikan perlindungan yang lebih penting Dewan Juri yang terhormat kepada, silahkan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, mereka terus menanyakan mekanisme bagaimana cara kami melindungi setelah mengetahui. Lantas kami balik bertanya, bagaimana justru mereka dapat melindungi ketika mereka sendiri tidak mengetahui bagaimana kompleksitas kehidupan dari biota laut itu sendiri. Bahkan ketika mereka tidak memahami bagaimana kebijakan mereka, apakah mereka tetap mengabaikan 80% biota laut itu dan hanya fokus kepada 20% yang baru dijelajahi oleh manusia. Dewan Juri yang terhormat, saudaraku dari tim pro sama sekali terlalu cepat memberikan instruksi di mana kami akan menjelaskan hal tersebut, yaitu Dewan Juri yang terhormat, karena seharusnya kita hadir dengan memberikan perlindungan kepada ekosistem yang ada di laut. Karena tidak ada jaminan bahwa seharusnya kita tim pro hadir dengan menemukan spesies baru. Tidak ada jaminan tidak terjadi kepunahan pada
prioritas seperti penjagaan dan perlindungan bagi spesies atau habitat yang sudah diketahui. Karena ketika menfokuskan hal tersebut, ini akan berpengaruh pada masyarakat seperti perekonomian masyarakat dan para wisata. Perekonomian masyarakat yang dimaksud adalah seperti para nelayan, karena ketika kita menjaga kualitas ikan yang ada di laut, itu berdampak bagi nelayan-nelayan tersebut, dan ketika masalah para wisata adalah kita menjaga keanekaragaman hayati tersebut, kita dapat menarik perhatian turis-turis untuk datang ke Indonesia. Kemudian poin yang kedua kami, Dewan Juri yang terhormat, yaitu dampak ekologis di lautan. Nantinya penurunan alat-alat canggih tersebut di laut akan berdampak ekologis di lautan seperti perusakan terumbu karang, peninggalan bahan bakar. Dewan Juri yang terhormat, jadi ketika nantinya ada proses di mana penurunan kapal itu berawak atau memiliki kapal itu besar atau besar, itu akan berdampak fatal bagi terumbu karang yang ada di sana. Dewan Juri yang terhormat, dan pihak pro sama sekali tidak mengkhawatirkan akan hal itu. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mereka mengkhawatirkan yaitu kapal-kapal tersebut meninggalkan bahan bakar fosil bahan bakar dari kapal-kapal yang berawak. Dewan Juri yang terhormat, baik, saya bangga menjadi tim kontra. Baik, selanjutnya reply speech. Saya persilakan tim kontrol menyampaikan argumen. Reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim pros serta pemerhati debat yang hadir pada siang hari ini. Tibalah kita di penghujung perdebatan. Ada 2 hal yang akan saya sampaikan. 1, kesimpulan. 2, kekurangan dan kelebihan. Poin A, kesimpulan, dampak ekologis. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita sudah bilang tadi, bahwa penggunaan alat-alat canggih itu akan berdampak buruk bagi ekologis di lautan. Lalu ketika sudah ada dampak buruknya, apakah kalian hanya berfokus kepada mencari spesies baru itu, lalu dampak buruknya kalian mau apakan? Lalu yang kedua, biaya yang tinggi. Dewan Juri yang terhormat, dengan menggunakan alat-alat yang canggih ini akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan ini akan lebih bermanfaat untuk dialokasikan kepada spesies-spesies yang sudah ditemukan agar tetap terjaga dan terlindungi. Masuk ke poin kekurangan lawan. 1, tidak menjelaskan siapa yang menaungi pengeksploran di bawah laut itu. 2, tidak memberitahukan berapa persen yang akan mereka tingkatkan. Dan 3, tidak menjelaskan manfaat ketika menemukan spesies-spesies baru itu. Lalu untuk apa mencari spesies baru jika keanekaragaman hayati yang sudah ditemukan tidak ada jaminan perlindungan dan keamanan? Itu ketika tim pro menjelaskan di reply speech itu akan sangat terlambat. Lalu masuk kelebihan tim kami menjelaskan mekanisme untuk mencapai goals kami, yaitu untuk melindungi keanekaragaman hayati yang sudah ditemukan. 2, kami berpikir manfaat bagi masyarakat dan bukan untuk personal. Sekian dari kami, bangga menjadi tim pemerintah. Saya persilakan kepada tim pro untuk melanjutkan reply speech. Reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, berdebat bukan hanya tentang berbicara, namun juga tentang seni. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyimpulkan perdebatan kita kali ini. Kami hadir dengan solusi yang lebih tepat dan benar adanya, karena kami tidak menetapkan sebuah kebijakan atau sebuah solusi yang hanya melindungi sumber daya yang telah diketahui dan mengabaikan mereka yang masih belum diketahui. Nah, solusi kami dengan peningkatan eksplorasi adalah benar dan tepat adanya, karena kami tidak serta-merta mendukung eksplorasi tersebut, namun juga mendukung dengan eksplorasi yang disertai dengan penaatan regulasi dan kode etis yang berlaku, dan juga didukung dengan teknologi yang mumpuni dan fasilitas yang mumpuni, sehingga bisa meminimalisir resiko kerusakan dari ekologis lingkungan dan menjawab kekhawatiran dari tim pro. Nah, eksplorasi ini perlu kami tekankan bahwa eksplorasi ini nantinya akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi agenda global dalam
dalam menentukan kebijakan ataupun sebagai pertimbangan mereka dalam menentukan kebijakan-kebijakan mereka nantinya untuk melindungi keanekaragaman hayati yang sedari tadi tidak pernah dipahami dari rekan kami dari tim kontra. Maka dari itu perlu kami tekankan, setelah adanya eksplorasi ini kita menjadi lebih paham terhadap keanekaragaman hayati dan segala kompleksitasnya, dan kita bisa menentukan kebijakan ataupun keputusan yang tepat terhadap konservasi dari keanekaragaman hayati tersebut. Perlu ditekankan bahwa kami tidak melakukan sebuah diskriminasi terhadap sumber daya yang tidak diketahui. Bahkan kami ingin melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati secara menyeluruh, bukan hanya 20% yang terus dibanggakan dan terus digaungkan oleh tim kontra. Maka dari itu solusi kami tepat dan benar adanya, dan kami dapat menyimpulkan bahwa tim kami adalah pemenang debat kali ini. Baik, terima kasih atas kedua tim. Beri tepuk tangannya untuk kedua tim. Demikianlah debat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.